Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Atuh, Sampurasun. Rampes. Iya, kalau mau jawab sampurasun berarti jawabannya rampes. 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 Ya. Iya, saya nggak tahu, Selamat Pak. siang semuanya. Iya. Aduh, ini cuacanya memang lagi panas ya tengah hari. Waktu ini kita memang lelah. Sudah mulai lelah mata, tapi kita harus tetap semangat. Sebelumnya kita langsung mulai saja untuk mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa pembuka ya. Untuk doa hari ini Bapak akan tunjuk. Silakan. Ada Vivi ada? Mana? Vivi ya, silakan untuk memimpin doa ya. Doa pembuka. Ya, kita berdoa Silakan. dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari teman-teman kita berdoa dengan menundukkan kepala. Selesai. Udah, Oh Pak. iya, terima kasih ya atas pimpinan doanya. Sekarang kita lanjut saja. Nah, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya, lagu nasional nih. Di cuaca yang panas ini kita harus semangat dan kita akan coba menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa nih lagunya nih, kalian sangat semangat sekali ya. Iya. Bapak lihat meskipun siang-siang, waduh luar biasa nih, pada seger-seger nih ya. Oke, nah ada satu lagi nih. Kalau anak PPKN kan biasanya harus tahu nih mengenai tepuk PPK ya dan salam PPK. Sudah pada tahu kan semuanya ya mengenai salam PPK? Belum, Pak. Oke. Belum. Kita diajarin. Mungkin lupa ya. Oh, kelas yang lain sudah Iya, Bapak ajarkan, kalau kelas ini memang belum ya. Ya, Bapak, Kita awali mah saja ya. belum. Oke, untuk tepuk PPK bisa dilihat dulu ya. Nanti kalau religius kita seperti ini, tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah itu ya. Oke, kalau salam PPK, nah gini, salam PPK cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Gitu, siap? Oke, kita mulai ya. Sudah siap semua? Siap, Oke. Pak Guru. Siap, Pak. Siap, Bapak. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius. Religius, Nasionalis. religius, Mandiri. mandiri, Gotong Gotong royong. royong. gotong royong, Integritas. integritas. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke salam PPK ya. Salam PPK. 1, 2, 3. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin cek dulu kehadiran di kelas ini. Bapak lihat, ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua ya? Hadir semuanya kayaknya, Kalau Pak. dilihat ini meja kursinya penuh nih. Terima kasih ya. Alhamdulillah nih kita masih bisa diberi kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nih, Bapak punya gambar seperti ini nih. Mungkin apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Ada yang mau bisa menjawab? Sudah, silakan. kalau gambar yang pertama tuh Pak, itu kan dilarang menikung gitu ya ke situ, dia lewat situ gitu. Padahal nggak boleh, ada perboden. Kalau yang gambar pertama. Oke. Kalau yang kedua? Saya gambar kedua, Pak. Boleh? Silakan. Asep, mangga. Itu ada motor yang berjalan di trotoar, gitu kan? Itu ya, tidak boleh, di Pak. tempat Itu untuk orang-orang berjalan, tempat orang berjalan. Oke, gitu, Pak. itu harusnya hak pejalan kaki mungkin ya. Iya, hak pejalan kaki, Pak. Roda 2.
Ya, yang ketiga itu apa kira-kira? Dengan materi Ketiga minggu lalu ya, ya, Pak? diskriminasi apa ya? Minggu lalu kita Perbedaan belajar sosial. apa, Pak? Iya. Apa itu? Gimana? Sosial. Minggu yang lalu materinya ini masih nyambung ya, Pak ya? Ya, Iya, materi minggu yang lalu kita ya. masih nyambung Nah, ya. Untuk iya. minggu yang lalu kita mengenai materi substansi hak dan kewajiban ya. Nah, hari ini sebentar nih. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini lanjutan dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kita telah membahas nih, kemarin juga kan sangat luar biasa ya untuk materi yang kemarin mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi bisa dijelaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar yang wajib, yang menjiwai setiap kita sebagai rakyat Indonesia atau warga yang patuh terhadap aturan yang ada di negara kita. Setidaknya kita juga harus patuh terhadap perundang-undangan. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz yang sudah menjawab nih, sangat luar biasa ya. Jadi yang kalian pikiran ini ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, ada komposisi dasar yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Bisa dilihat, yang pertama kita akan menganalisis mengenai Pancasila ya terkait kasus-kasus nih. Nanti Bapak akan sajikan satu buah kasus. Kemudian tujuan pembelajaran juga di sini ada 3 ya, ada aspek kognitif, keterampilan, dan juga pengetahuan. Oke, nah metode pembelajaran hari ini kita akan mencari masalah dari video yang akan Bapak berikan kepada kalian. Problem based learning. Di sini akan berorientasi pada masalah. Bapak juga akan menganalisisikan peserta didik untuk bertanya, membimbing individu dan kelompok, kemudian mengembangkan hasil karya, dan selanjutnya kita analisis evaluasi pemecahan masalah. Nah, di sini ada satu buah video yang sudah Bapak share juga di grup, bisa dilihat. Ini mengenai kasus pelanggaran hak warga negara ya, atau juga kasus pengingkaran hak warga negara. Oke, cukup ya, sudah bisa dipahami, bisa dimengerti mengenai Bisa, materi Pak. yang Bapak sampaikan. Nah, dari hasil video tersebut, hari ini kita akan lakukan diskusi kelompok, ya. Dan Bapak juga akan membagi 5 kelompok di kelas ini. Bapak lihat di sini kalau dibagi 5 kelompok cukup lah ya. Silahkan kalian nanti analisis. LKPD sudah Bapak share juga barusan. Tinggal kalian diskusikan dengan kelompok, ya. Bapak akan beri waktu nih sekitar 10 menit untuk mendiskusikan kelompok. Nanti ketika sudah selesai, boleh nanti per kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan, ya. Nah, ini tugasnya, ya. Bisa dilihat ya? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, silakan dikerjakan dulu. Bapak beri waktu ya. Asep, kerjakan ya. Siap, Pak. Siap, Ya, Pak. Jangan ngobrol sama Adi nih. Nanti Pak. silakan. Mulu, Kerja Pak. kelompok saja, ya. Ya, baik. Oke, Waktunya Pak. sudah Selesai, selesai Pak. ya. Ya. Oke, sudah selesai ya. Pak. Oke. Kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan nih presentasi dari hasil teman-teman kalian. Bapak lihat tadi pada serius, tapi santai ya. Yang penting kerjanya selesai dan kalian berarti siap untuk mempresentasikan. Oke, Bapak beri waktu untuk satu kelompok yang pertama.
silahkan. Bebas dari kelompok mana saja dulu. Dari kelompok Ibu, dari kelompok Siti, ada Siti? Siti yang mana ya, Pak? Ada dua ya, Oh, Siti iya. Juju aja. Siti Iya. Juju. Ya, silahkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 Iya. akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah Bapak berikan kaitan dengan analisis video yang ditayangkan. Yang pertama adalah mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Karena menurut hasil dari diskusi teman-teman satu kelompok bahwa kasus pelanggaran dan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kemudian penyebabnya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, tentu penyebab yang pertama adalah hak dari manusia itu sendiri. Bisa jadi contohnya adalah hak yang pertama adalah hak atas hidup. Contohnya menyebabkan kepada manusia itu sendiri memiliki kecenderungan untuk tidak menaati peraturan yang ada. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara? Menurut pandangan kelompok kami, yang harus bertanggung jawab adalah semua warga negara yang ada di Indonesia. Kemudian solusinya yang dapat diatasi adalah ketika kita berkaitan dengan kasus tersebut adalah bisa diberikan untuk mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap para pelanggar hukum itu sendiri. Contohnya adalah melakukan sosialisasi hukum dan perundang-undangan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin itu yang bisa dipresentasikan dari kelompok 1. Terima kasih, Bapak. Iya, beri tepuk tangan dulu nih untuk Jujun yang sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa ya. Sangat keren sekali, sangat lengkap sekali, dan tentunya ini hasil kerjasama kelompok ya. Oke, kita beri semangat dulu nih untuk Jujun ya. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih Jujun. Ya, selanjutnya ada yang mau menyanggah, silahkan. Bapak tunggu dari kelompok yang lain. Atau Bapak tunjuk ya? Tidak ada, Mbak. Coba. Ada sanggahan. Oh, oke, cukup sanggahan. Yuni, ada Yuni? Atau Teti? Ada, Pak. Oke, mau menyanggah tidak? Putus-putus, Pak, kedengarannya. Oke, jaringan bawah mungkinnya di sini ya yang kurang bagus ya. Oke. Oke. Kalau ada yang menyanggah, ini silakan. hasil diskusi dari kelompok saya. Solusinya yang diajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak adalah pembiasaan di lingkungan sendiri, di lingkungan keluarga, di sekolah, gitu Pak. Kalau kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bagus juga nih tambahannya ya, tanggapannya. Oke, sangat luar biasa nih di kelas ini atas tugas yang sudah Bapak sampaikan, dan kalian memberikan tugas ini sangat luar biasa. Karena berhubung di sini waktunya sudah sebentar lagi, ya. Untuk kelompok yang lain di sini ada satu kelompok lagi nih yang belum selesai. Nanti kita coba lanjutkan minggu depan ya, satu kelompok. Kita sambung dengan kita tunggu dulu sebelum istilahnya pelajaran yang baru, satu pertemuan kita diskusikan dulu ya di minggu depannya. Siap ya? Setuju ya? Setuju semua? Oke, baik. Bapak akan simpulkan nih dari hasil kelompok-kelompok yang sudah dipresentasikan. Di sini Bapak bisa menyimpulkan ya bahwa pelanggaran terhadap hak pengingkaran kewajiban sebagai warga negara ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sikap egois ya, sikap egois manusia. Tadi di gambar yang pertama dijelaskan di situ, main potong jalan sembarangan. Nah itu yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan ya, dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran,
dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pengingkaran kewajiban ini terjadi ketika seseorang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Hanya haknya saja yang dilakukan, tapi kewajiban tidak ada ya. Padahal ini harusnya ditunaikan sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya. Oke, nah segitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelum penutup nih, Bapak tak ingin tanya dulu kepada kalian nih, apa yang sudah kalian sukai dari pelajaran hari ini? Silakan, kalau ada yang mau menjawab. Saya Pak. Boleh, Adik, silakan. Ya, saya sangat suka Pak terhadap materi hak dan kewajiban. Dengan belajar mengenai hak dan kewajiban, kita sebagai siswa atau sebagai peserta didik dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, Pak. Itu aja, Pak. Termasuk di kelas itu banyak teman-teman yang buang sampah itu kalau habis makan di kolong meja, Pak. Pak, utama Pak. Itu. Ya, itu contoh kecil ya yang harus kita rubah di situ. Mungkin Adi satu lagi nih, hal-hal yang tidak Adi sukai apa dari pelajaran yang sudah Bapak sampaikan? Yang saya tidak sukai itu, suka semua, Pak. Saya riset sama Bapak. Bapak bagus dalam menerangkannya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Cukup ya. Nah, sudah disampaikan oleh Adi barusan bahwa hal-hal yang harus kalian rubah, silahkan dirubah. Hal-hal yang sudah kalian di sini tetap ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebelum diakhiri. Silahkan, siapa yang mau membaca doa tutup? Asep, boleh? Silahkan ditutup dulu. Bapak. Ya, apa? Mau bertanya dulu, Pak. Boleh, silahkan. Ada waktu nih 2 menit lagi. Silahkan. Terima kasih, Bapak. Di sini kan Bapak membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bagaimana jika ada yang melanggar hak dan mengingkari kewajibannya, apakah ada sanksinya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh. Ada yang mau menjawab nggak? Silahkan sebelum Bapak jawab. Bapak, boleh Pak. Boleh, silahkan. Ya. Pak Asep jadi ketawa. Silahkan. Ya. Ya, jadi kalau saya perhatikan Pak, harus ada Pak ya. Harus ada. Betul. Ya, harus ada sanksi Pak bagi orang yang melanggar hukum Pak. Karena kalau tidak diberikan sanksi, maka ya sekian Pak dari saya. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya, Bapak akan menjawab. Adik sudah menjawab dengan bagus. Jadi harus ada sanksinya. Tuh, ya. Cukup ya. Kalau cukup, sanksinya di sini ada. Ya? Sanksinya seperti sanksinya ini biasanya tergantung dari tingkat kesalahannya. Ya. Ini. Asep, ya, yang baik ya. Sanksinya itu tergantung dari kesalahannya. Kalau misalkan sanksi ringan bisa berupa teguran, bisa berupa lisan. Kalau sanksi berat itu sudah jelas pasti, ya. Hukuman siap penjara menanti. Ya Pak ya? Di penjara, betul. Di penjara. Penjara minimal sampai bicara maksimal. Maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dipersingkat hidupnya. Ya. Oke, terima kasih ya. Di sini ada lagu. Ya, di sini ada lagu daerah nih Bu Bulan. Minggu depan kita materinya masih yang ini atau udah ganti Pak? Ya. Oh, tadi kurang memperhatikan ya, Bapak sudah jelaskan tadi. Ya, Bapak ulangi ya. Untuk masih diskusi yang ini. Ya, untuk minggu depan, tadi kan ada satu kelompok ya, kita lanjutkan minggu depan sebentar. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran. Nah, bagaimana nih cara menangani ini pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara? Mungkin nanti minggu depan ke sanksinya ya. Oh iya, ya udah masih materi ini. Terima kasih. Ya. Masih semangat semuanya? Semangat Pak. Oke, kita nyanyi lagu daerah Bu Bulan. Siap ya? Siap, Bu Pera. Siap, Bapak. Ya, Bapak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Ya, Bapak cukup sekian dulu. Ya,
Sampai ketemu minggu depan. Semangat selalu dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.